Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita untuk kegiatan Dai Planner. Ini adalah sesi yang kedua setelah kita libur ya beberapa minggu untuk kemarin melaksanakan aktivitas di akhir Ramadan dan Idul Fitri. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki kembali ke aktivitas kita dan insya Allah kita akan berlanjut sesuai kebutuhan kita terkait kajian-kajian mengenai entrepreneur dan dai gitu ya, dakwah. Sehingga materi yang akan kita kaji itu mulai dari kajian Islam secara esensial, kemudian juga entrepreneurship. Itu kita harapkan akan menjadi bahan bagi para aktivis dai-planner gitu ya, untuk melaksanakan aktivitasnya baik sebagai dai yang juga sekaligus dai yang memiliki jiwa entrepreneur. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi sarana mempermudah aktivitas kita dalam menjalankan urusan di kesehariannya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji itu terkait esensi iman, Islam, ihsan. Nah, itu seperti apa? Yang kemudian apa hubungannya ketika kita memahami hal tersebut terhadap aktivitas kita sehari-hari, khususnya terhadap kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendaryadi. Alhamdulillah sudah bersama kita. Beliau memang pakar ya, dokter tafsir hadis. Jadi memang tos pakarna kanggo menyampaikan tentang nilai-nilai Islam. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan bisa kita peroleh nilai-nilai esensi dari iman, Islam, ihsan itu dan bagaimana direfleksikan terhadap kegiatan entrepreneur juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Hendar untuk menyampaikan materi. Mangga turun. Baik, terima kasih Kang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam rangkaian hari raya. Saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum untuk semuanya. Minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, teman-teman semuanya, ini saya sangat bergembira bisa bergabung bersilaturahim dengan komunitas Daipreneur ya, Kang Arif ya. Ini saya kira menjadi program yang sangat penting dan khusus di Muhammadiyah ini menjadi sebenarnya tantangan karena Muhammadiyah hari ini agak kekurangan dari sisi entrepreneurnya dan juga dari sisi
keulamaan ya. Kalau saya banyak menyampaikan Muhammadiyah, khususnya ya Muhammadiyah Jawa Barat itu maju karena dua gitu ya, karena ulama dan karena pengusaha itu ya. Karena itu konsolidasi ulama dan pengusaha ini menjadi sangat penting. Kalau di Garut itu ada Kiai Miskun Asyatibi, pengusahanya Pak Haji Iton gitu ya. Nah, di Bandung ada Kiai Hambali Ahmad, Kiai Iping, pengusahanya Kiai Anda, Kiai Badrudin. Gitu. Nah, kemudian di Tasik ada Kiai Taufik Rohman almarhum juga, ada pengusahanya Haji Indun dan yang lain-lain gitu ya. Dan banyak ya di beberapa tempat selalu ada konsolidasi antara kiai dengan pengusaha. Nah, ini tentu harus dibangun kembali karena selama ini Muhammadiyah itu ya sangat lemah juga gitu ya. Ulama atau kiainya berkurang, kemudian entrepreneur pengusahanya juga berkurang. Nah, karena itu penting mungkin untuk kembali lagi menguatkan, mengkonsolidasikan ulama entrepreneur ini. Nah, salah satu program tentang Daipreneur ini saya kira menjadi penting untuk menguatkan kembali konsolidasi tentang keulamaan dan entrepreneur ini. Teman-teman semuanya, berkait dengan iman Islam ihsan ini sangat, saya kira dasar sekali, fundamental agar gimana ini kabarnya? Mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan sama-sama. Wah, ada oleh-oleh dikri ya. Okay. Menjadi dasar penting di dalam berbagai aspek kehidupan apapun, termasuk di bisnis, karena ini nanti yang akan membedakan gitu ya, Daipreneur Muhammadiyah atau Islam lah gitu ya, dengan entrepreneur yang lainnya di luar Islam. Misalnya ini yang mungkin gitu ya, beberapa praktik yang banyak sekali hari ini berkembang di aktivitas ekonomi, terutama di dalam perkembangan baru, bahwa seringkali atau tidak disadari gitu ya, bahwa praktik ekonomi yang dilakukan itu sesungguhnya melahirkan banyak persoalan-persoalan etika gitu ya. Salah satu yang mungkin nanti akan menjadi persoalan atau dihadapkan berkait dengan misalnya persoalan keadilan atau persoalan makna dan yang lain-lain. Salah satu yang sering kali dicontohkan misalnya ketika membuat kemasan air, saya ini di Muhammadiyah didiskusikan, termasuk ini kita dengan Kang Arif dengan teman-teman yang lain dulu ketika mengembangkan bisnis air gitu ya. Nah, ini diskusinya bukan sekedar aktivitas ekonomi tentang air gitu ya. Nah, tetapi di situ didiskusikan bagaimana air itu dikemas dari mulai bentuk gitu ya, brandingnya sampai kepada wawasan ekologisnya itu didiskusikan gitu ya. Nah, sebab kalau misalnya gitu ya, pengemasan air itu, bisnis air itu merusak lingkungan misalnya itu ya, apalagi
air yang diambil misalnya dari pegunungan itu tidak dinikmati oleh lingkungannya, malah sebaliknya misalnya pengambilan air dari sumbernya itu melahirkan dampak lingkungan yang tidak baik misalnya, maka bisnis air itu menjadi haram misalnya gitu ya, menjadi tidak baik gitu ya. Nah, dalam distribusinya juga sama itu ya. Nah, ketika air ini hanya dinikmati oleh perusahaan itu misalnya gitu ya. Nah, sementara masyarakat sangat kekurangan air bersih, ini juga menjadi praktik ekonomi yang kurang baik dari sisi perspektif Islam gitu ya. Nah, nanti seperti apa iman, Islam, ihsan itu ya. Nah, ini salah satu bahwa aktivitas ekonomi atau praktik ekonomi tadi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan gitu ya. Nah, termasuk nilai-nilai ekologis yang nanti bisa didiskusikan. Nah, kemudian dalam praktik juga sama itu ya, itu salah satu contoh itu ya. Nah, praktik yang lain misalnya, jadi ketika kita nanti gitu ya, misalnya ini menjadi komunitas yang sangat kuat, ketika ada seseorang misalnya di sini yang bisnisnya maju misalnya gitu ya, lalu yang lainnya tidak masih dalam tahap permulaan, dia misalnya terus maju dan menjadi kaya, menjadi tingkat ekonominya sangat sangat berkembang misalnya, tetapi teman yang lain sangat terlambat gitu ya. Nah, ini juga sangat sangat dituntut apakah bisnis dia itu hanya terus sendirian maju itu ya, atau dia ikut misalnya mengembangkan temannya yang lain. Itu persoalan sebenarnya bisnis berbasis keagamaan atau nilai-nilai gitu ya. Nah, kalau ada orang yang, ini contoh yang sederhananya, misalnya dalam bisnis jamur gitu ya, dia menghimpun kemajuan-kemajuan dalam bisnis jamur, tetapi yang lain tidak berkembang bisnisnya, apakah bisnis jamurnya ini hanya untuk dinikmati sendiri gitu ya misalnya. Nah, di dalam keagamaan atau nilai-nilai atau values agama itu sesungguhnya bisnis itu bukan semata untuk diri, ya, keegoan diri itu ya, bersifat egoistik. Nah, tetapi di dalam agama bisnis itu harus juga memperhatikan, mempedulikan aspek-aspek sosial yang lain. Nah, karena itu kalau misalnya itu ya dibaca di surah Al-Ma'arij itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, illal musallin gitu ya. Jadi watak manusia itu memang keluh kesah gitu ya. Nah, kalau diberi keburukan, dia itu gelisah, tetapi kalau diberi kebaikan, keuntungan gitu ya, dia menjadi membangkang gitu ya, misalnya manu'a. Nah, ilal musallin. Nah, kecuali orang yang sholat, ini disebutkan salah satu ciri orang yang sholat musallin itu adalah walladzina fi amwalihim hakun itu ya, lisaili wal mahrum itu. Jadi ada kesadaran bahwa di dalam kekayaannya itu ada hak orang lain, yang hak orang lain itu baik dipinta atau baik yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Nah, ini artinya nanti dalam bisnis di dalam Islam atau berbasiskan nilai-nilai keagamaan itu tidak cukup, tidak hanya mengembangkan bisnis yang bersifat sendiri, egoistik gitu ya,
Jadi menghimpun, mengakumulasi kekayaan secara sendiri tanpa memperhatikan misalnya perkembangan teman yang lain atau perkembangan sosial yang lain. Nah, itulah pentingnya memang mempelajari nilai-nilai dasar di dalam ajaran Islam, sehingga bisnis yang kita lakukan, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kita memiliki pembeda dari bisnis sebutlah yang hari ini kapitalistik gitu ya, yang hanya mengakumulasi kekayaan atau keuntungan, tetapi banyak merugikan orang. Akhirnya teman-teman menyaksikan, mungkin kita agak heran bagaimana mungkin ada aktivitas ekonomi di bansos misalnya gitu ya. Itu aktivitas ekonomi gitu ya, misalnya yang mengambil mencuri misalnya hak orang lain yang itu menjadi haknya gitu ya. Nah, sekarang agak kabur misalnya itu ya. Ketika bisnis misalnya dalam hal tertentu lalu dianggap gitu ya limbah-limbahnya itu mencemari sungai gitu ya. Nah, kita dianggap itu tidak disebut mencuri gitu ya atau korupsi sungai gitu ya. Karena abstrak mencuri itu. Padahal itu juga sama gitu ya. Mencuri sungai itu antara lain dengan mengotori limbah itu. Nah, bisnis yang meskipun maju, tetapi ketika bisnis itu melahirkan dampak lingkungan, sungainya tercemar, misalnya dengan limbah-limbah yang dibuangnya, itu artinya bahwa dia sebenarnya melakukan aktivitas yang banyak merugikan, atau dalam ya bahasa yang umumnya mencuri sungai gitu ya. Nah, itu sama juga dengan bisnis yang tanpa nilai. Oke. Nah, karena itu sekali lagi nilai-nilai agama menjadi penting untuk mendasari seluruh aktivitas ekonomi itu. Nah, salah satu aktivitas ekonomi yang penting dasar itu ya, nilai di dalam aktivitas ekonomi yang penting itu adalah nilai ajaran iman, Islam, ihsan itu. Nah, saya ingin sedikit itu ya mengelaborasi, mengurai apa hakikat atau esensi dari iman, Islam, ihsan di dalam ajaran kita itu ya. Terutama ini saya ambil dari Fajrul Rahman itu ya, yang penjelasannya sangat penting. Berbeda dengan ulama-ulama dulu itu ya, atau ulama-ulama yang lain, kontemporer yang lain, ketika menjelaskan iman, Islam, ihsan. Nah, pertama iman gitu ya. Iman itu memang asal katanya berarti kepercayaan gitu ya. Amana yu'minu itu ya, iman. Nah, tetapi makna iman itu bukan semata memiliki kepercayaan gitu ya, kepada Allah bahwa Tuhan itu esa dan yang lain-lain. Nah, tetapi iman itu juga bisa bisa berarti aman gitu ya, dari amina ya'manu. Iman iman artinya memiliki rasa aman pada diri, sekaligus memberikan rasa aman kepada orang lain. Itu iman. Jadi kalau mengaku iman, misalnya di dalam esensi itu, iman itu, tetapi keberadaannya menimbulkan rasa tidak aman kepada orang lain, maka itu belum iman, gitu ya. Jadi iman itu adalah aman atau memiliki rasa aman pada diri dan sekaligus memberi rasa aman kepada orang lain. Oke, itu iman. Satu dari makna kata amina, gitu ya, amina ya'manu. Derivasi dari iman, gitu ya, turunan, gitu ya.
turunan dari iman itu adalah amanah. Itu iman ya, dari iman sebenarnya. Nah, amanah itu juga sama, menjaga kepercayaan. Kalau dititipi sesuatu barang, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh, gitu ya. Nah, itu amanah. Tidak boleh dititipi barang lalu berkurang barang itu, gitu ya. Nah, itu tidak amanah. Maka dalam Islam, misalnya la imana liman la amanatalahu, gitu ya. Tidak beriman dia kalau dia tidak amanat, misalnya itu. Nah, ajaran-ajaran iman ini di dalam Islam sangat luas sekali itu ya, yang sebenarnya sangat sedikit berkait dengan kepercayaan, tetapi lebih berkait dengan tadi tanggung jawabnya, keamanan dan amanat ini. Misalnya Rasulullah pernah menyampaikan wallahi la yu'min, katanya gitu. Itu sampai 3 kali. Demi Allah, seseorang tidak beriman. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu, gitu ya. Rasulullah menjawab, kalau dia keberadaannya tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya, gitu ya. Itu keimanan, gitu ya, iman. Artinya bahwa iman itu adalah memberikan keamanan. Lalu hadis yang sangat populer misalnya menyebutkan la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, gitu ya. Jadi kalau mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Artinya memelihara hubungan yang baik, gitu ya, tidak mencederai dan yang lain-lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, gitu ya, fal yukrim dhaifah, menghormati tamu. Nah, ini menghormati tamu itu kalau diperluas misalnya sama juga dengan menghormati pelanggan-pelanggan yang asing misalnya, gitu ya, atau yang datang, gitu ya. Tidak boleh ada pelanggan misalnya terlukai atau tercederai misalnya dalam aktivitas ekonomi atau aktivitas-aktivitas lainnya, gitu ya, termasuk pasien yang datang ke rumah sakit misalnya, meskipun dia statusnya miskin atau yang lain, tapi tetap harus dihormati misalnya, gitu ya. Ini tidak boleh dilakukan diskriminasi. Nah, ini bagian dari iman. Yukrim dhaifah. Nah, terus man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini juga sama, komunikasi itu ya, kepada siapapun, termasuk kepada customer, gitu ya, pelanggan. Cara berkomunikasinya pun itu komunikasi yang baik. Nah, kalau tidak bisa berkomunikasi yang baik, diam itu menjadi penting. Ajaran dari keimanan. Nah, lalu juga hadis yang populer, gitu ya, keimanan itu punya 70 cabang, gitu ya. Yang paling atas itu la ilaha illallah, sementara yang paling bawah itu menghilangkan duri di jalan. Itu artinya memberikan rasa keamanan kepada orang lain, gitu ya. Bagian dari keimanan yang penting. Nah, sekali lagi, iman kalau begitu selain memiliki makna kepercayaan, tetapi iman itu memiliki makna yang penting adalah merasa diri aman sekaligus memberikan rasa aman kepada orang lain. Salah satu dari bentuk memberikan rasa aman kepada orang lain itu adalah amanat, gitu ya, amanah. Nah, ini saya kira menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi, bahwa berekonomi juga sama, nanti harus memberikan rasa aman kepada diri sekaligus memberikan rasa aman kepada orang lain. Nah, tidak boleh aktivitas ekonomi atau bisnis apapun yang menjadikan orang lain tidak aman dengan bisnis kita, gitu ya. Itu pertama ya.
Lalu Islam juga memiliki kemaknaan yang sama itu ya dengan iman. Nah, Islam itu memang arti dasarnya adalah menyerah gitu ya, aslama yuslimu, Islam, kepasrahan. Jadi Islam itu adalah nilai kepasrahan. Tapi juga makna yang penting di dalam Islam itu adalah salima, itu memberikan keselamatan atau kedamaian. Jadi kalau disebut oleh Rasul al-muslimu man salimal muslimu nabiyadihi bilisanihi wayadi, itu artinya bahwa orang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada muslim yang lain, baik dengan lisannya, dari lisannya maupun dari tangannya gitu ya, kekuasaannya. Nah, itu muslim atau Islam. Nah, Islam juga berarti kedamaian gitu ya. Udkhulu fisil mikafah itu menurut Rasid Ridho, masuklah ke dalam kedamaian yang utuh gitu ya, fisil mikafah. Artinya kalau mengaku Islam, nilainya adalah dia harus memberi keselamatan dan kedamaian pada diri, sekaligus memberi keselamatan dan kedamaian pada orang lain. Itu Islam. Nah, itu ajaran yang penting gitu ya. Jadi kalau mengaku Islam lalu berbisnis dan banyak menyengsarakan orang, nah itu bukan muslim. Muslim itu adalah yang menyelamatkan gitu ya, yang memberikan kedamaian pada orang lain. Oke. Itu nilai yang penting di dalam ajaran Islam yang itu harus terbangun dalam dalam karakter seorang muslim yang atau dai friend adalah gitu ya kira-kira. Oke, kemudian yang ketiga nih ihsan. Nah, ihsan ini jauh lebih sulit gitu ya, karena ini menjadi puncak keagamaan di dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah. Jadi ihsan itu awalnya menurut Rasul adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu ya. Kamu beramal seolah-olah kamu melihat Allah, nah, tetapi kalau kamu tidak melihat Allah, maka pasti Allah akan melihat kamu. Ini artinya di sini ada kesadaran spiritualitas yang tinggi, gitu ya, yang maha mengawasi, yang mengawasi kita ini bukan pengawasan melekat saja gitu ya, katanya gitu ya, tapi pengawasan malaikat, katanya gitu. Teknologi hari ini sangat mampu merekam aktivitas-aktivitas kita. Nanti kalau kita melanggar lalu lintas, satu hari 2 hari bisa datang surat gitu ya. Kamu melanggar lalu lintas di tempat itu gitu ya misalnya. Karena sekarang CCTV sudah ada di mana-mana gitu ya. Dan itu adalah pengawasan yang sangat canggih untuk teknologi hari ini gitu ya. Nah, tetapi ada teknologi spiritual yang lebih canggih lagi nanti gitu ya. Teknologi yang nanti spiritualitas ini kulit-kulit itu yang bisa berbicara gitu ya nanti, tangan mulut dikunci gitu ya, sementara tangan kaki yang nanti akan bersaksi. Ini sebenarnya mungkin kita sangat mengabaikan tentang keyakinan ini, tetapi sebenarnya ini sangat mudah bagi Allah, dan ini teknologi yang sangat penting. Nah, karena itu ini kalau di aktivitas ekonomi ini juga harus hati-hati ya. Satu kali menimbang itu dengan salah misalnya atau mengurangi timbangan, itu pasti akan terekam semuanya gitu ya. Atau ketika berbisnis ada barang yang cacat, tetapi tidak menyampaikan kecacatan barangnya, itu juga pasti akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Pasti akan diketahui. Ini sangat sangat agak ini memang bisnis kita ini
bisnis yang berbasiskan nilai yang penting, sehingga nanti tidak akan ada kecurangan di dalam berbisnis atau aktivitas ekonomi apapun. Lalu tapi yang penting juga ini ihsan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Al-ihsan katanya laisal ihsan antuh sina ilaman ahsana ilaika walakinnal ihsan antuh sina ilaman asaa ilaika. Jadi ihsan itu adalah bukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, itu adil saja katanya gitu ya. Tetapi ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, ini saya kira ini agak susah. Ini karakter kita kan kalau ada yang mencaci inginnya melempar gitu ya. Kalau ada yang misalnya menampar inginnya mengundang satu kampung untuk mengeroyok gitu ya. Tidak cukup satu kampung, semua ormas diundang untuk demonstrasi misalnya itu. Itu karakter kita. Nah, tetapi ihsan itu sesungguhnya berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, yang paling penting misalnya memaafkan atau malah mengasih hadiah itu jauh lebih ihsan gitu ya di dalam ajaran Islam. Kalau di dalam Quran itu disebut misalnya wajaja'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha gitu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau mau membalas maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Tetapi kalau kamu sabar jauh lebih bagus dan pahalanya bagi orang-orang yang bersabar itu. Lebih baik bagi orang yang bersabar. Wa in qabu fa'uqibtum bima fa'uqibu bima uqibtum itu ya. Wala in afa wa aslaha fa'ajruhu ilallah. Kalau juga mau membalas, balaslah dengan yang setimpal, tapi kalau memaafkan dan berbuat baik, damai, maka itu lebih baik dan pahalanya di sisi Allah. Itu salah satu wujud dari ihsan yang penting gitu ya. Nah, bagaimana itu ihsan diwujudkan dalam aktivitas ekonomi? Nah, ini harus kuat di kita nih, di mental kita itu. Jadi sekalipun ada yang mengganggu bisnis kita, yang merugikan kita, tetapi ihsan itu bisa menjaga kita untuk tidak mencederai lagi, berbalik gitu ya, mencederai gitu ya. Sebaliknya, boleh jadi kita memaafkan atau tidak menjadi persoalan ketika aktivitas ekonomi kita misalnya dirugikan oleh orang lain, diganggu. Saya kira tidak, bagi kita mungkin ini kalau ihsannya ini tidak harus cepat-cepat ya, apalagi kalau hanya sekedar mencaci atau berbeda pandangan gitu ya, lalu cepat-cepat mengadukan ke polisi atau ini nggak usah lah gitu ya. Sebaliknya misalnya mentalitas yang harus dibangun gitu ya. Kalau mentalitasnya ihsan, maka itu menjadi bagian di dalam tantangan bisnis saja gitu ya. Ini saya kira nilai-nilai yang penting dalam Islam yang akan menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi atau bisnis gitu ya. Nah, di Muhammadiyah itu disebutkannya begini gitu ya, bahwa Muslim yang paripurna atau warga Muhammadiyah yang paripurna itu Muhammadiyah yang memiliki karakter Muslim, mukmin, Muslim, muhsin dan muttaqin yang paripurna. Nah, salah satu dari karakter tadi mukmin, Muslim, muhsin itu adalah menjaga memiliki rasa aman pada diri, memberikan rasa aman kepada orang lain. Merasa diri memiliki keselamatan, kedamaian pada diri, sekaligus memberi keselamatan dan kedamaian pada orang lain. Nah, termasuk terakhir, kalau ada
yang memperlakukan bisnis kita merugikan, maka tidak usah membalasnya dengan keburukan lagi. Jadi kalau ada yang membuang sampah kepada kita, jangan balas dengan membuang sampah lagi, sama-sama kotor gitu ya. Nah, tetapi kalau orang lain berbuat merugikan dalam bisnis kita, kita sebenarnya bisa memperlakukan dengan ihsan, jauh mungkin lebih penting. Dan di situ sebenarnya nilai-nilai bisnis atau ekonomi itu menjadi bermakna. Saya kira itu Kang Arif mungkin ya, sementara kita bisa berdiskusi bagaimana esensi iman, Islam, ihsan itu bisa menjadi dasar atau fundamen dasar bagi aktivitas ekonomi kita, termasuk nanti dalam pengembangan bisnis. Sehingga saya kira kalau ini dibangun gitu ya, ini semuanya akan sama-sama maju gitu ya. Tidak ada yang satu maju sementara yang lain ditinggalkan menjadi bangkrut gitu ya. Nah, tetapi nilai-nilai iman, Islam, ihsan itu harus menjadi dasar memperkuat solidaritas. Kalau kita sudah maju satu orang nih, sudah mapan misalnya nanti dalam pengembangan aktivitas bisnis atau ekonomi, maka yang lainnya juga bisa dituntun gitu ya untuk sama-sama sukses gitu ya. Itulah nilai-nilai yang bisa dibangunkan di dalam iman, Islam, ihsan gitu. Saya kira itu untuk sementara, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan atau insight yang berguna bagi semuanya. Terima kasih Kang Arif, dipersilahkan. Atur nuhun Pak Hendar. Alhamdulillah, sebagaimana misi Daipreneur adalah bagaimana kita bisa membentuk para entrepreneur yang juga sekaligus menjadi dai. Dan dai-nya sudah kita definisikan bahwa dai dalam Daipreneur ini tidak harus jualan, terus ceramah di masjid. Tapi sambil jualan dengan menunjukkan aktivitas perilaku yang baik, maka itu pun sudah menjadi dakwah ketika kita sambil berwirausaha gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah kita simak bersama-sama bagaimana bentuk gitu ya, nilai-nilai yang harus ditampilkan oleh para daipreneur itu dengan kita memahami nilai-nilai Islam. Ya, mulai dari memahami esensi dari iman, Islam dan ihsan. Nah, saya sedikit simpulkan bahwa tadi ketika kita memahami esensi iman, maka di sana para wirausaha itu perlu melaksanakan penghormatan terhadap pelanggan. Jadi menghormati pelanggan itu adalah bentuk dari refleksi ya dari keimanan gitu seseorang. Dan di ilmu manajemen pemasaran, menghormati pelanggan itu sebenarnya menjadi poin utama dalam melakukan bisnis. Nah, jadi sebetulnya di Islam ini sudah sangat jelas ya bahwa menghormati pelanggan itu menjadi bagian yang penting dalam menjalankan aktivitas bisnis ya, khususnya tentu dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua dari nilai iman adalah bagaimana bisa memberikan keamanan. Gitu. Jadi bagaimana ketika kita berbisnis kita harus memperhatikan keamanan lingkungan dan sekitar, juga keamanan bagi diri kita sendiri. Nah, dalam analisa kelayakan bisnis yang sudah kita pelajari kemarin, di situ ada analisa dampak lingkungan. Nah, itu menjadi satu keharusan dalam menjalankan rencana bisnis. Nah, jadi bagaimana ini Islam sudah mengawali ya, sudah memberikan panduan sejak awal. Itu bagaimana bisnis ini harus memberikan keamanan baik bagi pelakunya juga bagi lingkungan sekitarnya. Dari iman juga kita mendapatkan nilai yaitu komunikasi yang baik. Maka sampai di ilmu
di ilmu pemasaran itu ada materi khusus ya, ilmu khusus tentang komunikasi pemasaran gitu. Nah, ini jadi sangat Islam itu betul-betul menjadi panduan saya kira ya dalam aktivitas berbisnis. Yang keempat terkait nilai iman itu adalah kepercayaan. Nah, ini juga menjadi poin penting tentu dalam berbisnis. Ketika kita sudah tidak bisa dipercaya oleh pelanggan, sudah pasti pelanggan itu bukan hanya tidak akan membeli lagi, tapi bahkan bisa menyampaikan kepada pihak lain terkait ketidakpercayaannya. Nah, itu bahkan bisa menjadi nilai negatif ya bagi usaha yang kita jalankan. Nah, maka nilai iman yang selanjutnya tentu terkait dengan nilai-nilai tadi adalah amanah gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai dari iman yang ternyata sangat perlu gitu ya diwujudkan dalam aktivitas ekonomi, sehingga ketika aktivitas ini dijalankan, para entrepreneur itu akan menjadi contoh dan di sanalah sudah menjadi seorang dai-planner. Nah, dari nilai Islam juga kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang perlu diimplementasikan, yaitu terkait dengan memberikan keselamatan dan kedamaian. Gitu. Jadi bagaimana bisnis kita itu tidak menciptakan perselisihan atau jadi persoalan. Hari ini perkembangan marketing ketika berbicara kompetisi itu bukan lagi persaingan negatif, tapi hari ini memandang pesaing itu adalah bagaimana supaya bisa menjadi mitra gitu. Nah, pesaing itu bagaimana bisa dijadikan mitra baik dalam aspek meningkatkan kualitas kita. Jadi dengan melihat pesaing maju, maka kita harus bisa mendapatkan pelajaran untuk lebih meningkatkan usaha kita. Nah, jadi hari ini cara pandang terhadap pesaing pun sudah bukan lagi memandang sebagai lawan, tapi justru harus menjadi mitra untuk perkembangan. Nah, ini tentu sejalan juga dengan nilai Islam tadi. Bagaimana Islam itu justru akan memberikan keselamatan dan kedamaian. Dengan berbisnis bukannya jadi perselisihan, bukan menjadi lawan, tapi dengan bisnis ini akan menjadi hubungan yang saling membangun keselamatan dan kedamaian. Yang ketiga adalah terkait nilai-nilai ihsan. Nah, di mana ini adalah puncak nilai dari ajaran Islam sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hendar. Maka di sini adalah nilai-nilai pengawasan, evaluasi, hati-hati, itu semua penting diimplementasikan dalam aktivitas bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan akan menjadi bisnis yang dikelola secara jujur. Nah, kejujuran ini akan berimplikasi tadi dengan kepercayaan, gitu, dan kepercayaan akan menciptakan keselamatan baik bagi pengguna, pelanggan maupun pelaku bisnisnya. Nah, sehingga dengan mengimplementasikan nilai iman, Islam, ihsan ini, tentu kita akan memiliki bisnis yang baik, yang dipercaya masyarakat, sehingga pelanggan pun akan menjadi pelanggan yang loyal. Ketika kita sudah memiliki pelanggan loyal, maka sudah pasti bisnis yang akan terus meningkat. Nah, saya kira luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Nah, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau mau di-sharingkan, itu yang ini luar biasa. Ini Bu Khalifah, ini kayaknya sedang sambil aksi di Gasibu kayaknya. Itu Ibu Khalifah ini punya produk kue, Kang Endar, gaduh kios di Ahmad Yani ya kalau nggak salah. Ini beliau memang sangat bersemangat. Ini sepertinya sambil di jalan juga sambil menyimak kajian kita. Maka Bapak Ibu kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu hal. Silahkan, mangga Bapak. Mangga kantun dibuka ya ininya. Kang Dodi biasanya pilih badai menyampaikan, mangga.
Enggak, Kang, sakedik ya, Mas. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan bisnis ini di antara iman dan Islam ternyata sangat melekatnya itu dengan ihsannya ya, Kang ya. Kang Hendar. Ihsan ini kan apabila seakan-akan walaupun kamu tidak melihat Allah tetapi Allah melihat kamu. Jadi berkenan dengan hal ini mungkin untuk menghindari ada kalanya kita itu kalaupun dilihat Allah itu seakan-akan tidak merasa dilihat. Nah, untuk menanamkan lebih dalamnya ke hati kita itu Kang, gimana ya, ada tipsnya enggak gitu kan? Karena secara manusia ada kalanya kalaupun dilihat sama manusia takut, sementara dilihat sama Allah itu wah jarang takutnya gitu kan ya. Nah itu Kang. Jadi sementara bisnis itu kan berkenaan dengan pengurangan timbangan segala macam, dan timbangan ini bukan timbangan saja, tapi yang tadi yang cacat itu kan sama juga dengan mengurangi timbangan, identiknya seperti itu. Nah kemudian di samping yang keduanya berkenaan dengan stokis Kang. Nah, stok itu kan kita menyetok agak banyak nih karena barang murah gitu kan. Kemudian ketika barang itu akan dikeluarkan, ternyata barang itu naik. Ada kalanya sebagai pedagang itu ingin menaikkan juga. Nah, apakah itu dalam Islam itu diperbolehkan ataupun tidak? Dan itu kan berkenaan dengan iman, Islam, dan ihsan juga gitu kan ya. Nah itu Kang, itu aja mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atur nuhun Kang Dod. Mangga Kang Hendar langsung di. Oke, atur nuhun Kang Dodi ya, Kang Arif ya. Nuhun Kang Dodi dari Cibenying Kaler. Ya, nuhun. Ini yang sangat juga mengganggu para pembisnis itu ya. Jadi inginnya memang orientasinya memang keuntungan, memang bisnis gitu ya. Maksimalisasi laba lagi kira-kira itu ya. Ini yang kedua, ini yang saya kedua dulu ya yang direspon. Umumnya ini memang harus juga dilihat apakah stok barang itu nanti sama dengan menimbun atau tidak gitu ya, ininya itu. Nah, tetapi kalau tadi dijelaskan stok barang itu memang berbeda dengan penimbunan itu ya. Tetapi nanti tetap gitu ya, bahwa dalam bisnis itu juga sangat tergantung pada niat itu juga itu ya. Al-umur bimaqasidiha gitu ya. Innamal a'malu binniyat, sama itu kaidah-kaidahnya al-umur bimaqasidiha. Jadi kalau menyimpan stok itu gitu ya, melimpah, kemudian diniatkan untuk mengejar nanti peningkatan harganya misalnya gitu ya, untuk mengakumulasi keuntungan. Nah di situ mungkin ada persoalan gitu ya, tentang memberikan kebaikan pada orang lain gitu ya. Tetapi kalau kemudian itu ya, misalnya setelah menyetok harga itu banyak nanti atau meningkat harganya itu, nah harganya itu tentu tidak boleh melampaui harga pasar itu gitu ya. Atau apalagi gitu ya, kalau nanti harganya itu dinaikkan sedemikian rupa sehingga customer atau pembeli, konsumen itu merasa terbebani dengan naiknya harga-harga itu. Nah, atau bisnis yang memberikan keamanan gitu ya, memberikan keselamatan atau memberikan kebaikan pada orang lain, itu harusnya gitu ya, kenaikan itu
kenaikan itu tidak gitu ya, atau tidak mengikuti misalnya gitu ya perkembangan pasar yang lebih akumulasi keuntungan, nah, tetapi juga dilihat dari sisi lingkungan tadi gitu ya, lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya memang sangat terbebani dengan kenaikan harga itu, dengan harga pasar itu, mungkin kita bisa memberikan satu pelayanan lain gitu ya. Harganya mungkin bisa tetap sesuai dengan pasar, tetapi boleh jadi dengan keihsanan kita atau ya keihsanan kita lah gitu ya, bisa menurunkan dengan diskon atau yang lain gitu ya. Itu sebenarnya bisa ini ya. Nah, tetapi kalau sekali lagi stok yang diniatkan memang untuk menyimpan, bukan untuk menimbun, untuk menyediakan barang bukan untuk menimbun, itu dibenarkan. Nah, kemudian jika ada kenaikan harga, maka kenaikan harga itu harus tetap sejalan dengan pasar, tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi yang juga lebih penting adalah disesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Nah, jika dengan kenaikan pasar itu sangat membebani masyarakat, mungkin tingkat keihsanan kita ini keberkahan nih yang akan ini ya, yang kita tidak boleh melupakan dalam bisnis, bahwa kenaikan itu bisa misalnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat dengan misalnya menurunkan kenaikan harga itu dalam bentuk pengurangan misalnya atau diskon atau apapun, yang itu tetap kita memiliki keuntungan, tetapi di sisi lain kita membantu masyarakat atau konsumen menjadi sangat termudahkan oleh bisnis kita. Sekira itu menjadi bagian ihsan yang penting di dalam bisnis. Jadi lagi-lagi orientasi bisnis kita bukan semata akumulasi keuntungan gitu ya, menghimpun keuntungan, tetapi juga memberikan nilai ihsan kepada orang yang sangat membutuhkan gitu ya. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua, nih pertanyaan ini memang agak ini termasuk agak susah juga nih kalau ditanya tip-tip ini gimana ya. Ini karena bagian dari kesadarannya itu ya. Spiritualitas kalau saya mungkin gitu ya menjadi ini tip gitu ya, kalau di dalam Muhammadiyah itu ada berpikir bayani, burhani, irfani gitu ya, atau dalam studi Islam Mukti Ali itu ada berpikir nakli, akli atau kasfi. Nah, di dalam bisnis juga menurut saya ini penting, Kang Arif, ini perlu dikembangkan nanti dalam satu sesi untuk berpikir bayani, burhani, irfani di dalam bisnis itu. Nah, salah satunya biasa Kang pembahasan bab selanjutnya kan. Ya nanti harus dibuat season lagi. Nah, salah satu berpikir bisnis itu tidak hanya menggunakan nanti teks dan akal saja itu ya, rasio saja, tetapi juga rasa, kedalaman spiritualitas itu juga harus dilibatkan di dalam berbisnis gitu ya, kasfinya atau irfaninya. Nah, salah satu kemampuan untuk berpikir kasfi ini bagian dari ihsan gitu ya. Kasfi itu kedalaman rasa spiritualitas gitu ya. Ini akan memberikan satu kejernihan di dalam berbisnis gitu ya, yang tadi itu melahirkan kita itu ya akan selalu merasa terawasi gitu ya dalam kasfi itu. Dalam berpikir
tentang irfani atau kasfi itu. Nah, salah satu untuk memperkuat nih spiritualitas atau kasfi ini adalah salah satunya memang ini harus membangun apa ya, kebiasaan mensucikan diri kalau di dalam agama gitu ya. Kalau kasfi itu pasti akan berkait dengan tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, karena itu tip yang paling penting adalah memang ini belajar sama-sama itu ya, belajar tarbiyatul ruhani itu, belajar pendidikan ruhani kita. Kalau saya ini mungkin gitu ya, dari mulai menjaga wudhu gitu ya, sampai menjaga salat malam itu bagian dari tarbiyatul ruhani. Meskipun tidak menjamin nanti itu ya, menjaga wudhu atau menjaga malam itu, salat malam itu tidak menjamin, tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, kesadaran, saya suka ini batal ya, sudah wudhu lagi gitu. Itu seolah-olah selalu diawasi akan ini gitu ya, akan terlintas terus gitu ya. Nah, sehingga ketika punya wudhu, ya ini saya punya wudhu ya, gimana bisa mengurangi timbangan gitu ya, atau mencederai orang gitu ya, tidak mengasih tahu tentang kecacadan barang gitu ya. Padahal ini saya menjaga kesucian wudhunya gitu ya. Artinya bahwa wudhu itu batal, bukan karena kentut gitu ya, karena mengurangi timbangan itu batal wudhunya itu gitu ya. Atau tidak mengasih tahu atau berlaku curang. Ini saya juga sering menyaksikan, ini karena saudara-saudara saya juga ini ya bisnis itu ya, ekonomi, termasuk orang tua. Jadi untuk mengelabui misalnya produk kita bagus, ini kadang gitu ya, menggunakan mesin cat, warnanya menjadi bagus gitu ya, atau apapun gitu ya. Nah, saya kira mungkin gitu ya, pabrik atau perusahaan orang lain tidak melihat aktivitas kita, tetapi aktivitas kita tetap diawasi oleh Allah. Nah, sekali lagi kesadaran itu muncul dari satu berpikir kasfi yang penting. Dan untuk menjaga ini irfani atau kasfi ini, kedalaman spiritualitas itu, salah satunya mungkin bisa menjaga kesucian jiwa, salah satunya dengan menjaga wudhu, dengan menjaga malam, dan itu evaluasi setiap malam itu menjadi penting untuk aktivitas-aktivitas. Oh, kemarin salah gitu ya, saya pakai emosi itu gitu ya. Oke, itu sebenarnya evaluasi yang penting gitu ya. Jadi menghadapi konsumen yang yang kurang berkenan gitu ya, kita seringkali juga menggunakan emosi tertentu itu ya. Nah, emosi itu juga bisa dievaluasi di malam sehingga bisa ada perubahan-perubahan ini. Mungkin itu ya, saya kira mungkin untuk tarbiyatul ruhani semua orang memiliki praktik-praktik yang berbeda. Mungkin Kang Dodi dan yang lain-lain itu memiliki experience, kalau dalam bahasa yang lain, pengalaman-pengalaman batin yang bisa dikembangkan. Nah, tetapi saya kira dengan pengalaman batin yang semacam tadi, merasa diawasi oleh Allah dalam aktivitas bisnis, mungkin gitu ya, akan terus berlangsung. Mudah-mudahan. Mungkin itu dulu Kang Arif, saya agak ini ya, kalau tip-tip ini agak masing-masing punya ini pengalaman-pengalaman tersendiri itu. Baik, atur nuhun Kang Hendar. Enten Kang Rodi terkait persediaan, berarti kalau persediaan mah benten sarang penimbunan gitu Kang Hendar ya. Dan insya Allah Kang Rodi pami kanggo persediaan nanti bisa kita bahas dalam bab akuntansi biaya. Aya ilmuna kanggo manajemen persediaan Kang Rodi. Jadi mangga. Ya, kalau persediaan mah halal. Nah, terkait tip untuk Ihsan tadi mungkin yang
setiap orang akan berbeda situasinya, Kang Hendar ya, tapi prinsipnya adalah bagaimana membangun rasa kita diawasi Allah yang itu bisa jadi modal ya, modal untuk tetap bagaimana berbuat ihsan. Mangga nu sanesna pilih aya nu bade di taroskeun. Mah Kang kada aya pembahasan khusus nembe abdi nembe nguping berkenaan dengan apa Kasfi, Irfan, wah ini. Siap. Bagus. Mangga itu nanti Iya. kanggo pertemuan bab selanjutnya sareng Kang Hendar. Jadi Dibahas khusus. ya, bagaimana pola pikir Bayani, Burhani, Irfani dalam aspek bisnis gitu ya. Nah, nanti kanggo bab salajengna. Salajengna mangga pilih anu bade dulugikeun. Bu Khalifah mangga nih nuju di luar sih karena Bu Khalifah ini. Pilih anu bade dulugikeun. Aya Pak Wandi oge, aduh. Pak Wandi hadir. Pak Jejen, mangga. Waalaikumsalam. Pak Hendar, Iya, Waalaikumsalam. gini Pak, kalau berbicara tadi nyimak ihsan tuh Masya Allah ya, secara kaidah memang baik gitu, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang kita susah juga. Kalau misalkan ada umur, ada takdir, mungkin kalau di dai planner kita bisa bermitra dengan baik gitu, kan bisa maju bersama-sama. Iya. Ketika ihsan pun gampang untuk dilakukan karena bisa saling percaya. Tapi kalau kita bermitra dengan kompetitor yang lain di luar sana, misalnya kita tahu kompetitor di sana itu bisa baik bisa jelek ke kita gitu. Nah, ada nggak sih Pak batasan-batasan yang kaidah batasannya ihsan kepada kompetitor gitu? Secara kita terus baik, mungkin kita disalahgunakan gitu Pak. Nah, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Atur nuhun Kang Jejen. Mangga langsung Kang Hendar. Iya. Nah, ini juga memang sangat berat gitu ya. Bisnis dengan ihsan itu. Ihsan itu sendiri sesungguhnya tidak ada batasan gitu ya, secara individu gitu ya. Nah, tetapi nanti di dalam bisnis ada yang disebut dengan, nanti Kang Arif menjelaskannya dari sisi ekonomi, tadayantum bidainin gitu ya, atau ada kontrak-kontrak tertentu gitu ya yang harus dibangun, dan itu menjaga ihsan nanti itu ya. Ketika dengan bisnis dengan banyak perusahaan besar atau kompetitor atau yang lainnya, ihsan itu tetap dilakukan baik secara individu maupun nanti perusahaan. Nah, tetapi yang paling penting batasannya itu adalah kontrak yang dibangun oleh kita gitu ya. Jadi semua transaksi paktubuh gitu ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma paktubuh. Di situ ada kontrak yang harus dibangun. Nah, sehingga ketika kontrak itu dilanggar, maka ya kita tetap akan memperlakukan secara ihsan, tetapi pelanggaran terhadap kontrak itu harus diselesaikan gitu ya. Itu batas ininya. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kontrak itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka harus ada pihak ketiga yang ikut gitu ya. Baik sampai kepada pengadilan atau kemana gitu ya, itu tidak menjadi persoalan. Nah, tetapi sekali lagi dalam bisnis yang berbasis ihsan itu tetap yang dikedepankan adalah nilai-nilai keisanan, bukan kebencian gitu ya, bukan kemarahan gitu ya. Dalam bisnis ya selalu ini kan bisnis gitu ya, kadang rugi kadang untung, itu sudah harus menjadi mentalitas itu ya dalam bisnis itu.
the business itu tidak terus untung gitu ya, tetapi ada ini. Nah, kalau itu terjadi misalnya satu waktu menimpa kita kerugian-kerugian, maka itu pun harus disikapi tidak dengan emosi atau kebencian, tetapi tetap menjaga keihsanan. Ihsan secara individu itu tetap harus memperlakukan baik kepada kompetitor, kepada pesaing, gitu ya. Tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kontrak, gitu ya, tetap kita harus menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi secara individu kita tetap menjaga keihsanan, tetapi secara bisnis misalnya kontrak-kontrak itu harus diselesaikan. Nah, kalau misalnya ini termasuk pada utang piutang gitu ya. Ini di dalam Islam sangat bagus ya. Kalau yang mengutang itu mampu, wajib itu membayar. Tetapi kalau tidak mampu membayar, kita menangguhkan. Itu harus menangguhkan. Itu bagian ihsan sesungguhnya gitu ya. Untuk menangguhkan pembayaran utang dari orang lain itu gitu ya. Piutang itu ya. Itu sangat sangat ihsan. Tetapi ini kewajiban bagi yang memiliki utang sama juga ya. Bagi yang kontrak itu melanggar perjanjian, itu kita harus menuntut untuk membayar itu ya, atau menyelesaikan kontrak itu. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kontrak itu, nah ada dua. Kita menangguhkan atau kita membebaskan, itu ajaran ihsan sebenarnya Islam gitu ya, ajaran ihsan. Dan prinsipnya gitu ya, bahwa ajaran ihsan itu sebenarnya tidak ada batasan. Nah, tetapi untuk menjaga agar keihsanan atau bisnis itu menjadi baik dengan keihsanan, perlu dibangun kontrak-kontrak yang jelas gitu ya, sehingga itu tetap bisa selesai dengan keihsanan yang baik gitu. Mungkin itu ya Kang Jejen yang saya bisa komentari. Baik, turnuhun Kang Hendar, turnuhun Kang Jejen ya. Jadi untuk mengimplementasikan ihsan dalam bisnis, kalau tadi ya di komunitas yang sama mungkin tidak masalah Kang Jen ya. Tapi bagaimana dengan komunitas yang berbeda? Nah, tadi adalah diantaranya dengan membangun kontrak ya. Jadi di awal kita siapkan kontrak kerjasama dan sebagainya. Dan insya Allah nanti itu akan kita perdalam dalam materi hukum dan etika bisnis, Kang Jejen. Insya Allah nanti kita akan lebih detailnya juga. Jadi alhamdulillah ya, Islam ini sangat menjadikan petunjuk dalam berbisnis itu. Jadi sadayana terus diarahkan sebenarnya di Islam. Nah, tinggal nanti kita perdalam bagaimana teknis pelaksanaannya gitu ya dalam ini. Waktu kita ada 6 menit lagi ya sampai jam 11. Mangga Bapak Ibu bilih aya nu bade ditaroskeun deui atau didugikeun, mangga. Mangga bilih aya nu Ibu Pawani bilih aya nu bade didugikeun. Baik, atanapi cekap wae nya. Mangga. Ya. Baik, alhamdulillah waktu juga kita sudah sampai pada pukul 11 ya. Jadi alhamdulillah hatur nuhun Kang Hendar yang sudah berpartisipasi memberikan pencerahan pada pagi hari ini, khususnya bagaimana mengimplementasikan atau merefleksikan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan dalam aktivitas ekonomi, yang mana itu semua akan menjadi panduan bagi para pelaku ekonomi, baik secara ekonomi real maupun kegiatan ekonomi lainnya, bahwa Islam adalah betul-betul pedoman. Islam pedoman dalam seluruh aktivitas. Dengan demikian berekonomi pun, beraktivitas bisnis pun
kita tidak bisa melepaskan diri dari panduan-panduan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga kita harapkan para dai-planner yang menjalankan aktivitas bisnis itu betul-betul bisa menjadi contoh gitu ya, contoh dalam melaksanakan bisnis yang baik, yang bisnis yang memberikan keamanan, yang bisnis yang memberikan keselamatan, dan bisnis yang memiliki nilai-nilai kejujuran. Sehingga aktivitas bisnis yang dilaksanakan itu memberikan kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun juga pada lingkungannya. Nah, hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi di kajian selanjutnya. Sekali lagi Kang Hendar hatur nuhun pisan waqtosna. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ilmu dan pencerahannya ini memberikan keberkahan buat kita, dan naonnya pami nu infak sok ditambihan nu berlipat. Janten pami iya berarti janten jariah. Nah, jadi ketika diimplementasi oleh para dai planner, maka ini juga menjadi amal jariah bagi Kang Hendar dan kita semua ya yang ini. Atur nuhun Bapak Ibu sadayana, mohon maaf atas kekurangan pada pelaksanaan kegiatan pagi hari ini. Kita tutup kegiatan pada pagi hari dengan mengucap hamdalah dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sadayana, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.